Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Widin Nurfaki. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok kami, kelompok 3, mata kuliah metodologi penelitian dakwah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penelitian deskriptif, studi kasus, dan analisis isi. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Neni Anggraini, yang kedua ada Danar Hardi Wijaya, dan yang terakhir ada Wahid Hashim Hidayat. Kalau begitu, kita langsung saja menuju materi. Baik, yang pertama, pengertian penelitian deskriptif, studi kasus, dan analisis isi. Pengertian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskriptifkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, perbedaan antara fenomena dengan yang satu dengan fenomena yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian penelitian studi kasus. Studi kasus atau penelitian case study adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat, serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus. Yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada mulanya, studi kasus ini banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan dengan tujuan diagnosis. Tetapi kemudian penggunaan studi kasus telah meluas sampai ke bidang-bidang lain seperti penelitian sosial eksperimen dan kasus-kasus tertentu yang telah terjadi di sekitar kita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis isi dan jenis-jenis penelitian deskriptif dan studi kasus. Pengertian penelitian analisis isi. Analisis isi atau konteks analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Horlat de Lasswell yang mempelopori 49 teknis simbolis coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Jenis-jenis penelitian deskriptif ada 4. Pertama, penelitian laporan diri atau self-report research. Dalam penelitian self-report ini, penelitian dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti, dikunjungi, dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Kedua, penelitian studi perkembangan atau developmental study. Studi perkembangan atau developmental study banyak dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku. Sasaran penelitian perkembangan pada umumnya menyangkut variabel tingkah laku secara individual maupun dalam kelompok. Ketiga, penelitian studi kelanjutan atau follow-up study. Studi kelanjutan dilakukan oleh peneliti untuk menentukan atau status responden setelah beberapa waktu tertentu memperoleh perlakuan, misalnya program pendidikan. Keempat, studi siswometrik atau sociometric study. Yang dimaksud dengan sociometrik adalah analisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok individu. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian studi kasus ada 6. Pertama, studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam kurun waktu yang tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Kedua, studi kasus observasi. Mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi peran, serta atau pelibatan. Ketiga, studi kasus sejarah hidup yang mencoba mewawancarai satu orang dengan maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang khas. Keempat, studi kasus kemasyarakatan merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan. Kelima, studi kasus analisis situasi. Jenis studi kasus ini mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Keenam, mikroetnografi merupakan jenis studi kasus yang dilakukan pada unit organisasi yang sangat kecil seperti suatu bagian sebuah ruang kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penelitian analisis isi. Yang pertama itu ada metode penelitian analisis isi kuantitatif, yang merupakan definisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah dan sampel, atau populasi yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka.
Dan yang kedua itu ada metode penelitian analisis isi kualitatif. Metode analisis isi ini harus mengamati fenomena komunikasi dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti, dan semua tindakan harus didasarkan tujuan tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusun penelitian deskriptif, studi kasus, dan analisis isi. Yang pertama itu langkah-langkah penyusunan deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Yang kelima, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan. Yang keenam, menganalisis menggunakan teknik statistik yang relevan. Dan yang terakhir itu dari langkah-langkah penyusunan deskriptif itu adalah membuat laporan penelitiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan nomor 2. Langkah-langkah penyusunan penelitian studi kasus. Proses ini dapat diikhtisarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan kasus. Ini dilakukan secara bertujuan dan bukan rambang. Maksudnya adalah harus memiliki tujuan yang cukup jelas. Yang kedua adalah pengumpulan data. Beberapa teknik dalam pengumpulan data yang harus digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Yang ketiga adalah analisis data. Setelah terkumpul datanya, peneliti dapat mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklarifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Yang keempat adalah perbaikan. Meskipun semua data terkumpul, tapi ini harus dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Yang kelima adalah penulisan laporan. Laporan dapat ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Yang ketiga adalah langkah-langkah penyusunan penelitian analisis isi. Proses ini dapat diikhtisarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah penelitian, selanjutnya melakukan studi pustaka, menentukan unit observasi dan unit analisis, menentukan sampel, menentukan variabel, membuat kategorisasi dan pedoman pengodingan, mengumpulkan data, melakukan coding data, mengolah data, menyajikan data dan memberikan interpretasi, dan terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan menampilkan salah satu contoh penelitian yang telah saya ambil dari jurnal. Dan ini yang pertama dari penelitian deskriptif dengan judul Line Group Chat sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus ini memiliki judul studi kasus tentang siswa dengan latar belakang ekonomi rendah di SMP BPOP KRI 5 Yogyakarta tahun ajaran 2016 dan 2017. Nah, selanjutnya ada analisis isi dengan judul Analisis isi kekerasan seksual dalam pemberitaan media online detik.com. Nah, latar belakangnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.